هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada nabi kita yang tercinta, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehormatan untuk bisa duduk di depan jamaah sekalian yang mulia untuk ikut melaksanakan kewajiban kita sesama kaum muslimin, ikut untuk melaksanakan di antara hak-hak sesama kaum muslimin, dan sekaligus memanfaatkan waktu kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia, hamba-hamba Allah yang beruntung, dan tidak termasuk hamba-hamba Allah yang merugi. Kita semuanya tahu, hadirin sekalian, di antara kebahagiaan seorang hamba Allah di dunia ini adalah ketika dia senantiasa beribadah kepada Allah, dia dekat kepada Allah, dia senantiasa bersama dengan kitab Allah, Al-Quran, dan senantiasa mengunjungi rumah Allah, masjid, dan selalu mau mempelajari syariat-syariat Allah. Karena inilah sumber kebahagiaan di dunia, sebelum nanti kita akan merasakan buahnya yang paling manis di kampung akhirat, kampung yang kekal abadi. Hadirin sekalian, kita semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, 4 hal yang dengannya kita bisa selamat dari orang yang kata Allah la fi khusr, sungguh berada dalam kerugian. Manusia semuanya berada dalam kerugian, kata Allah. Innal insan lafi khusr. Maksud dari alif lam sini al-insan, kata ulama kita adalah alif lam lil jins lil istighraq. Artinya semua manusia berada dalam kerugian. Tidak peduli apakah dia tua atau muda, laki maupun wanita, kaya maupun miskin, semuanya berada dalam kerugian. Dan Allah hanya memperkecualikan mereka-mereka yang mengisi waktu mereka dengan 4 hal. Dan salah satunya adalah watawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati, mewasiatkan terhadap persoalan kesabaran. Dan ini insyaallah menjadi salah satu bagian tema kita, atau menjadi salah satu bagian pembahasan kita di malam yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebenarnya ketika Allah mengatakan watawasau bil haqq, saling mewasiatkan terhadap kebenaran, potongan ayat ini sebenarnya telah masuk semua jenis kebenaran. Setiap kita bernasihat dalam persoalan kebenaran, maka sudah masuk dalam ayat ini. Seandainya Allah tidak mengatakan watawasau bis sabr, maka sudah sangat cukup. Artinya nasihat terhadap kesabaran sudah include, masuk dalam firman Allah watawasau bil haqq. Namun karena begitu pentingnya masalah kesabaran, begitu mulianya arti dari kesabaran, begitu tingginya derajat orang-orang yang bersabar di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang selalu mau saling menyemangati untuk saling bersabar. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Allah menyebutkan secara umum saling mewasiatkan terhadap kebenaran, kemudian lebih khusus Allah mengatakan saling mewasiatkan dalam kesabaran.
Kami diminta untuk sedikit membahas tentang bagaimana penyikapan yang positif terhadap musibah yang menimpa kita. Bahasa pamfletnya senyum di balik musibah. Hadirin sekalian, musibah adalah satu keniscayaan, satu kepastian, suatu hal yang pasti ada selama kita hidup di dunia ini. Hidup kita memang di dunia adalah hidup yang penuh dengan cobaan demi ujian, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Dia adalah darul bala, kampungnya untuk kita selalu diuji. Karena nanti ada kampung yang hakiki, kampung yang sesungguhnya, kampung yang semuanya kita menuju ke sana. Cuma kampung yang di sana itu ada dua. Ada kampung yang akan membahagiakan kita, dan ada kampung yang akan menyengsarakan kita. Ada masing-masing penghuninya, dan untuk menentukan penghuninya Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian di dunia ini. Ujian baik berupa syariat Allah, perintah dan larangan, dan juga ujian-ujian dari cobaan-cobaan dunia, kehilangan hal-hal yang tidak kita sukai. Kita semua tahu apa yang telah terjadi di negeri kita, dan terkhusus di daerah yang kita cintai ini. Kita ditimpa musibah yang merupakan musibah kita bersama. Namun seorang hamba Allah tentunya wajib untuk berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kita bukan untuk menghinakan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, tapi mungkin Allah mau mengangkat derajat kita. Oleh karenanya manusia-manusia yang paling mulia pun diuji oleh Allah. Ya, seandainya ujian dan cobaan itu adalah hanya bermakna penghinaan dan menunjukkan makna bala, bencana kepada seseorang, maka manusia yang paling jauh dari bala, bencana dan musibah adalah para nabi-nabi. Tapi kalau kita baca sirah para nabi-nabi, dimulai dengan Rasul pertama Nabi Nuh sampai yang terakhir, bahkan sebelumnya Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, semuanya hidup penuh dengan ujian, dengan berbagai macam model-modelnya. Ada Nabi Ayub yang belasan tahun, hampir 20 tahun beliau diuji dengan penyakit, kehilangan harta benda dan seterusnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga begitu banyak ujiannya. Bahkan beliau mengatakan kepada kita, asyaddun nasi bala'a al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak ujiannya, cobaannya, balaknya adalah para nabi-nabi. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, yang dekat kualitasnya dengan mereka, dan seterusnya. Berarti ujian itu salah satu maknanya adalah pertanda Allah ingin kebaikan pada kita, ingin untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ujian kita kadang berupa syariat dan kadang berupa ujian-ujian duniawi, dan keduanya harus kita responi, sikapi dengan sikap yang positif. Kadang ada syariat yang kita belum bisa tangkap maknanya, apa hikmah di baliknya. Bahkan kadang kita merasa sangat sulit untuk melaksanakannya. Mungkin masih banyak orang yang tidak paham kenapa kita mesti bangun subuh-subuh. Pada saat orang masih terlelap, kenapa kita diperintahkan untuk sholat subuh? Bahkan sebelumnya kalau bisa kita tahajud. Kenapa kita perlu untuk berpuasa dan yang lainnya? Mungkin banyak belum bisa menangkap syariat tersebut, hikmah di baliknya. Seorang mukmin ketika belum bisa menangkap hikmah di balik itu semuanya, harus berprasangka baik kepada Allah bahwa pasti ada hikmah yang besar di dalamnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu syariat,
yang dinamakan dengan jihad fisabilillah, yang merupakan sebab kemuliaan umat ini. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, apa hikmahnya? Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berjihad, diwajibkan kepada kalian untuk berjuang, berperang untuk membela agama Allah. Padahal itu berat bagi kalian. Nyawa resikonya akan dikorbankan, harta benda juga akan hilang. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal dia baik untuk kalian. Dan sebaliknya boleh jadi kalian suka sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak ketahui. Jadi ketika kita merasa berat ini, kenapa kita harus diperintahkan seperti ini? Seorang hamba harus pertama mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat, kami telah mendengar ya Allah dan kami siap taat, dan kami yakin pasti ada hikmah besar di balik perintah tersebut dan maslahatnya untuk kita semuanya. Karena pada dasarnya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji, tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maka ibadah itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Sebagaimana cobaan duniawi, Allah katakan, seandainya kita diuji, dicoba dengan pasangan yang mungkin kurang kita sukai, ya Allah menakdirkan kita telah berkeluarga, bersuami atau beristri, lalu kita melihat kayaknya pasangan kita ini kurang pas. Ternyata setelah kita menjalani masa berumah tangga, ada hal-hal yang kurang kita sukai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak cepat mengambil keputusan, dan hendaknya kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Fa in karihtumuhunna syai'a fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jika kalian tidak suka sesuatu terhadap pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, maka boleh jadi ada sesuatu yang tidak kalian sukai, padahal di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar di sisi Allah. Biasa kadang orang begitu cepat mengambil kesimpulan, dia hanya melihat satu sisi yang dia kurang sukai dari pasangannya, lalu dia berkesimpulan bahwa orang ini tidak cocok dengan saya. Mungkin dia memiliki kekurangan di satu hal, tapi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Ayat-ayat yang semacam ini dan sangat banyak ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita hadirin sekalian untuk selalu bersikap yang positif terhadap setiap ketetapan Allah yang menimpa kita, baik berupa cobaan-cobaan duniawi maupun ujian-ujian syariat ini, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak buktinya. Kalau kita melihat sejarah, banyak sekali bukti-bukti sesuatu yang kelihatannya musibah, tetapi ternyata setelah lama dilalui, maka ternyata kita paham bahwa ada hikmah besar di balik ujian tersebut. Apa yang menimpa kita hari ini mungkin belum bisa kita paham. Apa masalahnya? Apa hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita? Begitu banyak orang-orang yang kita cintai yang mungkin sudah tidak kita saksikan hari ini. Ada yang kita temui mayatnya dan mungkin ada yang belum kita temui sampai sekarang. Berapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di sana sini dengan musibah yang begitu besar yang kita alami hari ini. Tapi sekali lagi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Pasti ada hikmah di baliknya. Cepat atau lambat akan kita ketahui. Ataupun jika kita belum ketahui, pasti ada walaupun kita tidak ketahui. Kita lihat contoh yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang sangat dicintai oleh bapaknya. Di antara semua anak-anak dari Yakub, maka Nabi Yusuf adalah anak yang paling beliau cintai. Dan ini dirasakan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub tidak ingin Yusuf jauh darinya. Apalagi setelah beliau mendengarkan penuturan Yusuf tentang mimpinya, beliau sudah menangkap bahwa anak saya akan menjadi seorang tokoh umat ke depan.
bahkan akan menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perasaan dengki dari saudara-saudaranya. Diajak ya dengan berbagai macam usaha upaya tipu muslihat, dan akhirnya kakak-kakaknya berhasil menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan bapaknya. Tentu saja seorang bapak yang sangat cinta kepada anak sangat sedih dengan kehilangan seorang Yusuf alaihissalam. Begitu lama beliau berpisah dengan Nabi Yusuf. Beliau sangat sedih, bahkan sampai buta mata beliau karena terus menangis dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata nanti di kemudian hari, di akhir-akhir kehidupan beliau, baru beliau tahu bahwa apa yang terjadi pada Nabi Yusuf ketika diajak oleh kakaknya, bahkan kakaknya sudah mengklaim sudah dimakan serigala Nabi Yusuf, dan kakak-kakaknya telah menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua, lalu dijadikan seorang budak belian yang diperjualbelikan dan seterusnya. Begitu banyak cobaan-cobaan Nabi Yusuf alaihissalam akibat ulah dari kakak-kakaknya pada waktu itu. Ini sangat menyedihkan bapaknya. Tapi ternyata ini semua adalah proses untuk membuktikan kebenaran mimpi yang pernah disaksikan oleh Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf telah menyaksikan dalam mimpinya, dan beliau sudah tanya kepada bapaknya takbir mimpi tersebut. Bapaknya tahu bahwasanya akan ada kebaikan pada anaknya, tapi beliau tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang akan dicapai oleh Nabi Yusuf, beliau akan menjadi tokoh pembesar, orang yang terhormat, itu harus melalui ujian-ujian, harus dimasukkan ke dalam sumur, harus dijadikan budak, harus jauh dari orang tuanya, dan akhirnya di ujung kehidupannya beliau tahu bahwa ada hikmah semuanya itu. Nabi Musa alaihissalam juga mengalami yang sama. Ibu Nabi Musa alaihissalam sangat sayang kepada anaknya. Beliau mau menyelamatkan Nabi Musa dari keinginan jahat dari Fir'aun, di mana Fir'aun telah bertekad siapa saja bayi Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Maka beliau mau selamatkan anaknya dari perbuatan Fir'aun yang membunuh setiap bayi. Tapi resikonya beliau harus berpisah dengan bayi tersebut. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam memasukkan Nabi Musa ke dalam keranjang. Beliau melakukan itu. Tapi lihatlah hadirin sekalian, prasangka kita atau logika sederhana manusia mengatakan bayi yang lemah dimasukkan ke dalam keranjang dan akan dialirkan oleh sungai Nil itu mungkin begitu mudah untuk ditenggelamkan. Itu prasangka manusia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, tidak tenggelam. Tapi belum selesai masalahnya. Apa yang ditakutkan oleh ibunya ternyata justru terjadi. Takut dari kejaran Fir'aun, takut dari pembunuhan Fir'aun. Ternyata seakan-akan ibu Nabi Musa ini menyerahkan anaknya kepada Fir'aun. Karena setelah dia mengalirkan anaknya di keranjang tersebut, ujung-ujungnya jatuh ke tangan pembantu-pembantu Fir'aun, dan akhirnya berada di istana Fir'aun. Tapi subhanallah, lihatlah kelembutan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istri Fir'aun membela Nabi Musa untuk dibiarkan tetap hidup, dan Fir'aun luluh hatinya, sekeras-keras hati seorang zalim seperti Fir'aun, seorang yang sangat kufur kepada Allah, luluh hatinya waktu itu terhadap usulan dari istrinya. Dia menerima, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia kembali memusuhi Nabi Musa. Tapi yang kita mau ambil pelajaran di sini adalah bagaimana hal yang dikhawatirkan oleh ibunya atau kesedihan harus berpisah dengan anaknya, buahnya adalah anaknya menjadi seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah kekuasaan Allah.
bayi yang lemah ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan, tidak tenggelam. Padahal dia bayi yang lemah di keranjang yang kecil. Dan lihatlah Firaun dengan pasukannya, bala tentaranya yang begitu hebat, dengan begitu pongahnya dan merasa paling kuat, bahkan pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dengan segala kepongahannya, kekuatan yang dia miliki, ternyata ketika dia berjalan di Sungai Nil, melewati Sungai Nil, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan kuat tidaknya kita, tapi persoalan adalah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membantunya dan menyelamatkannya. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, sombong kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, dan dialah Al-Mutakabbir, dialah yang paling patut untuk menyombongkan diri, dan tidak ada kekuatan di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, oleh karena itu seharusnya dalam setiap musibah yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah dan kita yakin bahwasanya ada kebaikan di dalamnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan juga tentang bayi-bayi yang meninggal, anak-anak kita yang meninggal sebelum usia balik. Beliau mengabarkan kepada kita bahwa itu akan menjadi investasi akhirat kita. Dua anak yang meninggal sebelum usia balik, dia akan menjadi penjemput-penjemput kita di hari kiamat kelak. Dia akan membantu kita, memberikan syafaat bagi kita. Bahkan seandainya pun satu, kita bersabar dengan ujian tersebut, maka dia yang akan menjemput kita di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, ulama kita menyebutkan bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita pinta hari ini, tapi Allah akan memberikan kepada kita yang lebih baik. Mungkin ada di antara kita yang belum dikaruniai keturunan umpamanya. Mungkin dia menyangka itulah satu hal yang merupakan musibah, kesedihan, suatu hal yang merupakan bencana baginya. Tapi jika dia bersangka baik kepada Allah dan melihat keadaan sekitarnya, dia akan bisa menangkap hikmah-hikmah yang besar. Bukankah Nabi Khidir pernah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu itu dia sempat membunuh seorang anak kecil, anak muda. Lalu Musa bertanya, kenapa sampai kamu tega untuk membunuhnya? Dia katakan, anak muda ini kedua orang tuanya adalah orang yang baik-baik. Dikhawatirkan kalau dia tumbuh besar, dia akan memaksakan kepada kedua orang tuanya kekufuran. Maka lebih baik dia yang dihilangkan, dia yang dibunuh. Itu syariat bagi mereka. Tentu saja dalam syariat kita tidak boleh yang seperti itu. Tapi yang mau kita katakan di sini adalah belum tentu keberadaan anak itu merupakan kebaikan untuk seorang tua. Bahkan kadang mungkin menyebabkan sebab kekufuran orang tua, sebab makin jauhnya dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kebaikan ini, namun Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hadirin sekalian, kan itulah ketika datang musibah menimpa kita, maka kita prasangka baik kepada Allah dan kita bersabar dan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa itu? Pertama adalah kesabaran, bersabar. Dan bersabar yang dimaksudkan adalah bersabar pada saat guncangan yang pertama, pada saat musibah pertama kali datang kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melewati satu kuburan, lalu mendapati seorang wanita menangis dan bersedih di depan kuburan. Nabi SAW melihat perbuatan tersebut, ada kesan orang itu meratap, maka Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah terhadap musibah. Wanita ini tanpa menoleh dan tidak tahu siapa yang mengingatkan dia, mengatakan, lam tusibka ma yusibuni,
kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya seakan-akan bilang kamu cuma tahu nasihati saja, kamu belum merasakan apa yang saya rasakan. Ya kan biasa orang gitu ya. Kalau dia diingatkan, yang umpamanya ada saudara-saudara kita yang tidak ditimpa musibah, datang kepada saudaranya, yang saudara-saudaranya yang di Lombok, saudara yang di Palu, dinasihati sabar dan sabar. Mungkin ada sebagian mengatakan kamu pintar ngomong, ya hanya tahu ngomong saja, dan mengatakan seandainya kamu rasakan, kamu juga tidak bisa bersabar. Padahal kewajiban kita memang untuk saling nasihat terhadap kesabaran. Nabi SAW akhirnya pergi. Lalu orang menyampaikan kepada wanita tersebut, itu tadi yang sampaikan kepada kamu, yang nasihati kamu untuk bersabar, dia adalah Nabiullah Muhammad SAW. Mendengarkan hal itu, orang itu merasa takut dan malu. Beliau langsung menuju ke rumah Nabi SAW, minta maaf dan mengatakan, maaf saya tidak tahu bahwa engkau wahai Rasulullah yang menasihati saya tadi. Apa kata Nabi SAW? Innama as-sabru fis sadamatil ula. Orang itu mengatakan, maaf wahai Rasulullah atas sikap lancang saya tidak menerima nasihatmu, dan sekarang saya sudah bisa bersabar terhadap musibah ini. Tapi Nabi kita SAW mengatakan, innamas sabru fis sadamatil ula. Kesabaran itu pada goncangan yang pertama. Artinya ketika datang musibah, disinilah diuji kesabaran kita. Kapan dikatakan seorang bersabar? Pada saat datang musibah, dia bisa menerima musibah tersebut dengan prasangka yang baik kepada Allah, bukan ketika hari-hari telah berlalu. Walaupun di hari-hari yang seterusnya kita juga dituntut bersabar, tapi kesabaran yang paling tinggi, kesabaran yang paling berkualitas dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah pada kali pertama musibah itu datang. Dan ini yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam jenis ujian. Tapi Allah mengatakan bisyai', bahwa Allah uji dengan sesuatu yang sedikit sebenarnya. Jadi apa yang menimpa kita sebenarnya sedikit. Sesuatu hanya sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang bisa bersabar. Diuji dengan kekurangan pangan, diuji dengan harta bendanya, diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya, diuji dengan sakitnya dan seterusnya. Kabarkan orang-orang yang bisa bersabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu. Lihatlah ayat ini. Allah mengatakan idza asabathum musibah qalu. Datang musibah, langsung merespon musibah itu. Apa? Lisan yang pertama kali atau kata yang paling pertama kali dari lisannya yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yakin bahwa ini semua adalah milik Allah dan semuanya memang akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat, semua kita milik Allah dan semua yang ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Orang yang semacam itu, jamaah sekalian, yang bisa menerima ujian dengan hati yang lapang dan keluar dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah akan mendapatkan 3 keutamaan yang sangat besar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 keutamaan yang paling besar. Pertama adalah salawatu min rabbihim, akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak hanya bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata juga Allah bersalawat kepada orang-orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Allah yang bersalawat kepada orang-orang yang bersabar. Apa makna salawat Allah kepada hamba-hambanya? Salawat Allah kepada hambanya ada yang mengartikan sebagai maghfirah, pengampunan. Dan tabi'in yang mulia Abu Aliyah mengatakan raf'ud darajat indallah, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ya, orang yang mendapatkan salawat dari Allah, entah maknanya diampuni dosa-dosanya atau derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu saja yang kita dapatkan dari itu sudah sangat cukup, tapi masih ada lagi janji Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan rahmat Allah. Dan apalagi yang paling penting selain rahmat Allah? Bukankah kita paling membutuhkan rahmat Allah? Cita-cita kita yang paling besar adalah surga, dan surga tidak didapatkan
dengan mengandalkan amal soleh kita, tapi surga didapatkan dengan rahmat Allah. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak ada seseorang di antara kalian yang bisa dimasukkan ke dalam surga disebabkan amal solehnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah memang bukan amal soleh yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Amalanmu yang sangat luar biasa, apakah bukan karena amalanmu yang sangat luar biasa kamu masuk surga? Beliau mengatakan, wala ana, dan tidak juga saya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali karena Allah memang meliputi saya dengan rahmatnya. Maka rahmat Allah dialah penyebab kita masuk surga. Amalan hanyalah mengundang rahmat Allah, dan semuanya kita masuk surga disebabkan rahmat Allah. Orang yang bersabar akan mendapatkan warahmah, kata Allah, rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk dari Allah. Bukankah kita ini setiap harinya dan setiap malamnya 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kita minta hidayah kepada Allah, dan Allah akan berikan hidayah kepada orang-orang yang bersabar. Ulaikal humul muhtadun. Empat hal yang kita akan dapatkan. Orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ditimpa musibah akan mendapatkan 4 hal. Pertama, predikat kesabaran dari Allah. Dan orang yang bersabar adalah orang yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal-amal soleh itu hitungan-hitungannya, satu kebaikan dapat 10 pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Biasanya satu kebaikan itu dapat 10 pahala. Itu rumus umumnya. Kebaikan satu dapat 10 pahala. Tapi ada kebaikan yang mendapatkan 700 kali lipat, infak fisabilillah. Tapi ada kebaikan yang tidak terkalkulasi dengan hitungan-hitungan matematis, tidak ada batasannya. Apa itu? Kesabaran. Maka beruntung orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah. Mereka adalah orang yang bersabar, kata Allah. Dan orang bersabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya bukan 10, bukan 700, tidak ada batasannya, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, dia akan mendapatkan salawat dari Allah, ketinggian derajat atau pengampunan. Yang ketiga, dia mendapatkan maghfirah. Dan yang keempat, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ulama kita mengatakan satu saja sudah sangat cukup, gimana lagi ketika dikumpulkan kepada kita 4 keutamaan ini. Dan inilah yang dipahami oleh seorang wanita cerdas, wanita solihah di zamannya, Rumaisah, yang dikenal dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim seorang wanita yang cerdas, wanita solihah, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menikah dengan sahabat yang mulia Abu Talha, Zaid bin Sal, seorang yang kaya raya, seorang yang terpandang sebelum masuk Islam. Dan ketika melamar Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, orang semacam Anda tidak pantas ditolak lamarannya. Cuma satu masalah, kamu belum masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, maka keislamanmu adalah mahar bagiku. Dan akhirnya masuk Islam Zaid bin Sahal, Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ini kata Nabi SAW adalah mahar yang paling berberkah, yaitu masuk Islamnya seorang Abu Talha. Dan Abu Talha akhirnya menjadi seorang yang juga dermawan dan tokoh luar biasa setelah masuk Islam. Namun jemaah sekalian, kedua pasangan mulia ini dicoba oleh Allah. Salah seorang bayinya meninggal dunia, sakit. Abu Talha waktu meninggalkan bayinya, beliau pergi kerja, keluar dari rumahnya, anaknya masih sakit, atau anaknya masih sakit. Lalu setelah pulang, beliau tanya istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Ternyata setelah beliau pergi, anaknya ditakdirkan meninggal dunia. Ummu Sulaim seorang wanita yang bisa memahami
psikologis seorang suami dan perasaan seorang suami, beliau begitu tegar ya. Seharusnya beliau sebagai seorang wanita mungkin lebih tidak sabar lagi, tapi beliau sendiri melihat bagaimana anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau bisa bersabar tegar terhadap musibah ini karena mungkin yakin dan membenarkan janji-janji Allah dan Rasulnya. Beliau ketika suaminya pulang ditanya, gimana keadaan anak kita? Beliau dengan cerdasnya menjawab, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Ini tidak dinamakan bohong ya. Ini dinamakan ta'rid. Anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Abu Talha memahami bahwa anaknya sudah baikan ya. Sebelum beliau mengecek sendiri, dengan cerdasnya seorang Ummu Sulaim melayani suaminya. Beliau langsung menyiapkan makanan dan menyiapkan makanan yang terenak, yang terbaik waktu itu. Dan setelah itu juga beliau bahkan melayani keinginan suaminya. Maka terjadilah hubungan suami istri malam itu. Dan setelah itu semuanya, beliau berkata kepada suaminya, bagaimana pendapatmu jika seseorang yang dititipkan sesuatu, lalu ketika sudah datang waktunya untuk pemilik tersebut mengambil sesuatu yang telah dia titipkan pada saudaranya atau pada seseorang, apakah boleh orang yang dititipi itu menolak dan tidak mau mengembalikan dan menyerahkan barang titipan tersebut? Kata Abu Talha, tentu saja tidak. Pemilik itu paling berhak mengambil kapan dia inginkan barang titipannya. Seorang yang dititipi harus memberikan hak dari pemilik tersebut. Ini jawaban. Dan ini yang mau dikiaskan oleh Ummu Sulaim terhadap anaknya. Beliau mengatakan anak kita adalah milik Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil anak kita. Abu Talha pada awalnya berat mendengarkan penuturan tersebut. Tapi apa yang dikatakan istrinya adalah suatu kebenaran, dan beliau begitu kagum dengan ketegaran, kesabaran dari istrinya. Oleh karena itu beliau bisa menerima takdir Allah tersebut. Apatah lagi sebelumnya Ummu Sulaim telah memberikan hal-hal yang terbaik untuk beliau malam itu. Dan inilah contoh bagaimana sikap terhadap musibah. Dan besok harinya Nabi kita SAW memberkahi kedua pasangan tersebut dan mendoakan, dan ternyata hubungan malam itu berberkah dan akhirnya diberikan juga keturunan pengganti dari anak yang ditinggalkannya atau anak yang meninggalkannya. Jamaah sekalian, oleh karena itu kehidupan ini sekali lagi adalah cobaan dan ujian. Mari kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, prasangka yang baik kepada Allah. Dan jika itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita zikir yang dikatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kita ditimpa musibah, kita pun bisa memuji Allah. Dan siapa yang mengatakan itu bukti tawakalnya kepada Allah, bukti kesabarannya dan bukti keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Terakhir jamaah sekalian, ya waktu mungkin sudah habis. Terakhir sebagai pesan untuk diri kami dan kepada jamaah sekalian, bahwa musibah, ada dua musibah yang sifatnya duniawi seperti yang kita sebutkan contoh-contohnya, dan ada yang musibah dinamakan musibatuddin, musibah agama, yang tidak boleh ada pada kita sebenarnya, yang tidak boleh mendatangi kita, menghinggapi kita, adalah musibah agama. Apa itu musibah agama? Ketika agama kita pergi dari kita, ketika kita jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Inilah musibah agama. Dan jangan sampai musibah dunia menjadi jalan bagi kita untuk jatuh kepada musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Nabi kita SAW pernah berdoa terhadap musibah yang dua ini dengan doa yang berbeda. Beliau mengatakan,
wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, berikanlah keyakinan yang kuat padaku agar saya bisa tegar menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpaku. Beliau tidak menolak adanya musibah dunia karena memang itu satu keniscayaan sekali lagi. Tapi beliau minta kepada Allah agar diberikan ketegaran dan kesabaran. Tapi untuk musibah agama, beliau mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu timpakan kepada kami musibah terhadap agama kami. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa ketika ditawarkan oleh perempuan itu, seorang perempuan yang cantik, kaya raya, pembesar, dan dia yang meminta kepada Yusuf untuk melakukan perbuatan yang haram tersebut, dan risiko jika tidak mau diterima tawarannya adalah penjara dan akan disiksa dan dihukum, beliau lebih menerima musibah dunia di penjara ketimbang musibah agama, yaitu terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka jangan musibah-musibah yang dunia yang menimpa kita ini menjatuhkan kita ke dalam musibah-musibah agama berikutnya. Ada saja orang yang biasa memanfaatkan momen-momen kesempatan musibah seperti ini untuk menawarkan hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari agama. Mungkin ada orang yang mau memberikan kepada kita fasilitas lalu menawarkan kita untuk berganti agama, waliyadzubillah. Atau jangan karena kesedihan kita yang terlalu berlarut-larut menyebabkan kita makin lupa kepada Allah, makin jauh dari Allah dan jatuh kepada dosa-dosa dan maksiat berikutnya. Mari kita bangkit dari ujian ini untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan 4 keutamaan tadi. Dikatakan sebagai orang yang bersabar akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan pengampunannya, dan akan mendapatkan rahmat Allah sebagai jalan untuk masuk surga, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berdoa dan berharap kepada Allah, semoga kita hamba-hamba Allah bisa diberikan kesabaran dan kekuatan terhadap setiap musibah-musibah agama, musibah-musibah dunia ini yang menimpa kita, dan semoga keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita diampunkan oleh Allah dan mendapatkan rahmatnya, dan semoga mereka menjadi penghuni surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berpisah di dunia yang fana ini, dan kelak kita akan dikumpulkan dalam keadaan yang lebih berbahagia di tempat yang merupakan kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.